Halo teman-teman, kita bakal lanjut praktikum membuat website biodata, di mana kemarin kita udah belajar dari materi CSS ini, dan kita akan membuat website. Contohnya kita lihat di sini. Hmm, kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Di mana pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat suatu biodata CSS, biodata HTML yang isinya seperti ini, ada about us, nama lengkap, mahasiswa, ada fotonya, ada tentang saya, keahlian yang dipelajari, terus riwayat pendidikan, sama link kemudian saya. Seperti ini. Yang pertama kalian pastiin punya filenya. Seperti ini susunannya, ada biodata, foto, kemarin ada kita buat gaya.css atau mungkin teman-teman namanya berbeda, bisa itu style.css atau .css gak masalah, dan ada file test.html-nya. Yang pertama yang harus dilakuin, teman-teman buka dulu settings di sini. Nah, klik yang roda gerigi ini, ada settings. Terus kalian cari, sorry kita install dulu deh extensionnya, saya lupa. Nah, kalian cari Prettier. Nah, ini. Kalian klik install. Ini. Kalau udah diklik install, di pause dulu aja. Tunggu sampai instalasinya beres. Nah, kalau udah diinstal, kalian buka settings. Nah, ini. Kalian cari default. Nah, audio editor, default formatter. Nah, ini awalnya atau null. Ini kalian cari ke bawah, terus nemu Prettier. Nah, di enter aja. Sip, kalau udah kalian tutup settingsnya. Nah, kriteria ini gunanya buat apa? Kalau kita punya codingan yang gak rapi, contoh seperti ini, ketika kita save, ini dia akan rapi lagi. Tuh, seperti itu. Oke, kita balik ke sini, Explorer-nya. Sini, kalian klik di sini nih, lembar kosong baru. Nah, ini nih yang perhatiin ini saya. Klik di sini, baru new folder. Kalian tambahin folder yang namanya static. Nah, kalau udah, kalian pindahin foto.jpg-nya masuk ke folder static. Nah, terus gaya.css-nya juga ke folder static. Seperti itu. Nah, kalau udah, dia fotonya pasti akan hilang. Kalau kita save, kita lihat. Nah, fotonya hilang. Nah, gimana cara panggilnya lagi? Kita balik lagi ke codingannya. Nah, ke emg.src, karena ini file gambar, kita ganti src-nya. Karena dia ada di folder static, berarti kalau kita tulis foto doang, foto.jpg, dia akan nyari di folder yang sama kayak file biodatanya. Sedangkan kita sudah mindahin ke folder static sini. Maka, kita harus panggil dulu nama foldernya. Foldernya namanya static, terus kita masukin foto.jpg-nya. Kita cek, nah, udah ada lagi gambarnya. Sip. Selanjutnya kita akan buat satu file baru di sini nih. Klik dulu statiknya sampai dia ada highlightnya. Tuh, ada highlightnya seperti ini. Kita tambahin style.css. Nah, kita save dulu. Nah, di sini kita bakal panggil file CSS-nya. Tinggal kalian link. Oke. Klik 2, CSS. Save. Nah, terus kita panggil ref-nya, kita ganti. Ingat, masuk dulu ke folder static, terus cari style.css.
Kalau misalkan ada yang sama ini style.css-nya, kalian bisa ganti aja. Misalkan 1.css, 2.css, 3.css, kayak gitu. Setelah itu kita mau hapus dulu beberapa BR-nya nih, karena kita nggak akan pakai nantinya. Kita hapus dulu. Oke, hapus. Cari lagi BR, kita hapus. Sip, seperti ini. Yang pertama kita bakal ubah dulu tag body ini dengan style di CSS-nya. Kalau kita lihat di sini ada jarak nih. Sedangkan kalau kita lihat contohnya, dia nggak ada jarak sama sekali nih. Tuh. Gimana caranya? Nah, ini kan ada jaraknya deh dikit. Kita ke style.css, kita panggil tag body-nya dulu. Kita pengen kasih dia margin 0, biar dia mepet. Nah, tuh, jadi mepet. Kalau udah, kita kasih lagi font family. Ini bisa menyesuaikan gimana kalian. Kalau mau pakai font yang bagus boleh. Kita cari sans serif aja deh. Sip. Kita cek, udah ganti semua fontnya jadi sans serif. Ini kita ke 100 aja biar pas. Kalau udah, kita kasih color. Gray. Nah, ingat ya kalau color itu buat teks, kalau background color berarti buat backgroundnya. Nah, kita tambahin nih background colornya. Kita kasih gray, tapi nggak mau terlalu tua. Nah, kalian bisa hold di sininya, di kotak sininya, jangan diklik. Baru kalian ke bawah. Nah, kita opacity-nya segini aja. Nah, sip. Oke. Yang kedua, kalian buat navbar. Ini. Jadi bikin kotak seperti ini. Tuh. Nih. Oke, kita balik ke sini. Kita enter dulu. Kita kasih komentar. Control plus slash. Atau manual juga bisa sebenarnya sih. Kalian tinggal gini aja. Gini-gini. Sip. Tuh, langsung otomatis. Kita tulis navbar section. Di bawahnya kita kasih and navbar. Oke, kalau udah kalian pakai titik, terus kita buat satu kelas dan satu box. Kelasnya namanya navbar. Kita save, kita enter, kita satu. Kita tulis di sini kita kecil aja semua. Kita bakal pakai properti sip. Kalau udah, kita cek dulu si style.css-nya. Kita punya kelas, kita kasih komentar lagi, klik control sama slash. Terus kita buat kontainer komentar navbar section. Di bawahnya kita panggil kelasnya. Kalau kelas pakai titik navbar, kita kasih background colornya di blue. Kita tarik aja sini. Kita kasih yang ini aja. Sip, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini nih. Terus kita tambahin color buat teksnya. Kita kasih white. Oke, berwarna putih. Kita kasih padding. Ingat, kita cek di sini. Padding margin. Nah, oke, kita cek. Nah, margin adalah jarak luarnya. Kalau kita punya box, terus kita tambahin margin, berarti dia akan punya jarak antar batas HTML-nya atau batas di atasnya. Nah, ini box-nya, ini margin, jarak marginnya.
Border adalah ini tepi-tepi warna biru atau garis-garis di warna biru buat di luar boxnya. Padding adalah jarak konten dengan boxnya. Ini nih. Nah, yang biru ini adalah bordernya. Padding adalah jarak dari box ke kontennya. Jadi kalau padding itu di dalamnya, kalau margin itu di luar. Seperti itu, kita kasih padding, balik lagi ke codingan, kita kasih padding, kita coba-coba aja, kita kasih 10 dulu, kita cek lagi, kurang, kita kasih 20 aja. Nah, seperti ini. Ini kayaknya terlalu lebar, kita text line dulu, text line center. Nah, jadi dia di tengah. Selanjutnya kita ubah elemen H1-nya. Kalau tadi kan elemen keseluruhan ya di navbar. Misalkan dibungkus kotak ini, kita punya satu barang nih, barangnya H1 atau heading 1 di dalam kotak navbarnya. Nah, kita pengen ubah si H1-nya. Ya udah kita panggil aja titik navbar. Kita panggil di sini spasi H1. Oke, kita tambahin margin 0 biar ini nggak terlalu lebar. Sip. Terus kita kasih font size. Font size-nya kita kasih 24 pixel atau 25 deh. 25 pixel. Seperti ini. Kita kasih teks transform. Nah, ini lihat tulisannya kecil semua. Tadi kita teks transform ke uppercase. Nah, jadi gede semua. Atau kita ganti uppercase, kita ganti ke nah, capitalize. Jadi capitalize dia. Sip. Text transform udah. Kita ganti lagi font weight-nya deh. Biar font weight. Terus kita kasih bold di sini. Sip. Atau kita kasih lighter juga bisa. Lighter. Biar dia tipis. Boleh dikerasin aja. Kita kasih bold aja di sini. Atau bolder boleh. Nah, kalau udah kita kasih komentar lagi and navbar. Sip. Nah, udah kita udah punya modif, kita udah punya navbar. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita bakal bikin satu konten buat bungkus si semua ini. Jadi semua ini akan kita masukkan ke kotak. Kalau kita lihat codingannya, nih kotaknya di mana kok nggak kelihatan? Nih kita inspect elemen dulu. Klik kanan, inspect. Terus kita cari pakai ini nih. Kita cari kotaknya, di mana kotaknya? Nah, ini kotaknya. Tuh, dia container namanya. Nah, aduh dong. Nah, ini kotaknya nih. Jadi dia punya satu pembungkus besar buat semua kontennya. Jadi kita buat satu kontainer, kita ke biodata HTML, kita buat misalkan konten section. Ini kita kasih sebelum H1 nama lengkap, kita kasih container. Nama div, tapi kelasnya namanya container. Sip. Udah, tutupnya kalian cut aja atau kalian hapus, pindahin ke bawah sini nih. Atau nggak mau scroll, nih di sini aja, turun ke bawah. Nah, kasih terus belum body. Tutupnya simpan di sini. Save. Nah, dia bakal kebungkus kontainernya. Gimana caranya? Nih, kalian tutup aja ininya nih di sini. Tuh, dia kebungkus sampai sebelum body. Nah, di sini kalian kasih komentar aja and
content. Sip. Kalau udah, buka lagi. Nah, kita ubah-ubah nih kontennya supaya bagus. Kita balik ke style lagi. Kita buat di sini container section. Sip. Kita panggil lagi kelasnya. Kita lihat kelasnya di sini container. Nah, kita pakai style yang namanya max width. Jadi ini buat lebar maksimal ya, max width ini. Kita kasih max width-nya 800 pixel. Cek. Nah, oke. Tidak ada yang berubah. Gak apa, kita lanjut aja. Kita kasih margin 30 pixel. Oke, dia agak geser. Nih. Terus kita kasih auto. Nah, dia lebih jorok nih. Tuh. Sip. Udah dikasih. Kita tambahin lagi padding 10 pixel. Jadi dia lebih dalam. Nah, tuh. Kalau kita tulis margin, berarti dia otomatis atas, bawah, margin top, margin left, margin right, sama margin bottom. Kalau kita kasihnya margin doang. Sama kayak padding. Padding juga jadinya padding top, padding left, padding right, sama padding bottom. Kayak gitu. Jadi kalian nggak usah tulis satu-satu. Kayak padding topnya 10, padding leftnya 10, padding rightnya 10. Jadi kalian bisa langsung aja tulis padding 10 pixel. Dia bakal nyangkut ke semua bagian nantinya. Oke, kontainer udah. Kita tambahin satu lagi. Kita pengen buat 3 section kayak gini nih. Nah, dia kan ada satu section nih. 1, 2, ini tutup dulu deh. Nah, dia kan ada section nih. 1, 2. Jadi dalam box ada box lagi. Ini kan satu kotak, satu kotak, satu kotak. Nah, kita buat pakai tambahan lagi di sini. Setelah kontainer, kita tambahkan satu kelas. Kita kasih komentar dulu aja. Kita tulis namanya card. Karena dia kayak kartu. Udah, kita buat di sini kelas lagi pakai titik card. Nah, tutupnya kita hapus lagi. Kita pindahin tutupnya ke tentang saya nih. Sampai ke keahlian yang dipelajari. Udah, kita kasih komentar lagi and card 1. Nah, sip. Nah, lebih rapi kan dia. Oke, karena kalian pakai Prettier, kalau kelebihan tuh, jadi dia otomatis ngerapin sendiri. Begitu. Oke, kita balik ke CSS-nya. Kita buat si card-nya. Nah, kita ke bawah sini. Kita kasih komentar lagi card section. Oke, save. Kita panggil kelasnya. Oke, kalau udah, kita kasih background color. Kita kasih warna putih aja. Ini bisa ditulis pakai ini atau warnanya white. Nah, udah kita cek. Nah, dia ada kotak lagi nih di sini sekarang. Oke, kita tambahin border biar lebih kelihatan. Kita pakai border ini nih, kode warnanya DDDDD. Oke, save. Kita cek lagi. Nah, ini udah kelihatan. Terus kita kasih padding biar nggak terlalu mepet ya. Kita kasih padding di sini. Terus kita kasih paddingnya 25 pixel. Nah, dia agak ke dalam ya. Ini kalian bisa customisasi sendiri ya. Warnanya, background colornya, paddingnya mau segimana. Terus kalian tambahin margin biar nggak mepet banget sama ininya. Kita tambahin
margin bottom 20 pixel aja. Sip, udah. Nah, kita bisa pakai card ini ke beberapa section. Kita kan pengennya buat 3 seperti ini ya. Nah, sedangkan dia mirip-mirip tuh kotak-kotaknya. Nah, kita pengen pakai di bawah sini nih. Gimana caranya? Kita balik ke biodata. Sip. Kita enter dulu aja deh nih keahlian yang dipelajari. Kita di sini pakai komentar dulu. Kita tulis card 2. Terus kita panggil lagi div class card-nya biar dia bisa pakai juga nih. Kita tinggal panggil aja tutupnya sampai beres kontennya di sini. Sip. Kita kasih komentar lagi and cut. Nah, dia kalau pakai Prettier, kalau kita save, dia pasti masuk. Set. Kita cek. Nah, keahlian yang dipelajari udah. Kita pakai juga di pendidikan. Kita enter lagi biar ada jarak. Kita kasih card 3. Terus kita kasih titik card. Kita cut. Simpennya di. Nah, ini sudah tutup table, kita kasih div-nya. Jadi dia kebungkus tabelnya. Kita cek lagi. Nah, ini udah ada nih. Sip. Tinggal yang hubungin saya. Kita tambahin di sini. Kita kasih card 4 berarti. Kita kasih titik card. Tutupnya simpan di nih atas div-nya. Awas ketukar. Dia kan ini div. Tutup div yang container ini kan dia. Kelas yang tadi. Pastiin simpennya di sini. Nah, dia ada 2 div akhirnya. Kita kasih komentar deh biar nggak bingung. Kita kasih end card. Ini juga kita kasih end card. Card 4. 3. Ini end card 4. Nah, sip. Jadi ya seperti ini nih. Tuh. Lebih rapi. Nah, kalau udah kita tambahin satu kelas lagi. Kita nambahin kelas satu lagi nih di card 1 di sini nih. Kita pengen yang ini itu ada di tengah sendiri, sedangkan yang lainnya tetap di samping seperti ini nih. Gimana caranya? Kita tambahin aja 2 kelas. Kita tambahin di sini, misalkan namanya apa ya? Kita tambahin deh card biodata. Kita save. Kita ke style CSS. Nah, kita tinggal tambahin aja di sini card biodata. Caranya gimana? Kalau misalkan mau ke tengah, kita tambahin aja di sini text alignment, kita kasih center. Nah, jadi seperti ini nih. Tuh. Jadi dia di tengah. Kalau udah, kita pengen ubah profil picture-nya biar jadi bulat kayak gini. Nah, seperti ini nih. Gimana caranya? Kita tambahin aja di sini titik. Oh enggak, kita buat kelasnya dulu. Kita buat kelasnya. Cari yang namanya image di sini. Nah, udah ketemu, kita hapus aja width-nya. Terus kita tambahin kelas di EMG SRC ini, kita tambahin kelas. Kita tulis profile page. Profile picture di sini. Kita panggil lagi kelasnya karena kita udah tandain. Kita tambahin profile page. Udah. Kita tambahin width. Karena width-nya tadi udah kita hapus, kita tambahin 150 pixel aja. Terus height-nya kita tambahin 150 pixel biar sama kotak. Terus kita kasih border radius deh. Border radius itu buat biar kotak ininya nggak tajam nih. Kalau ini kan tajam dia. Nah, biar lebih bulat kita tambahin border radiusnya, kita tambahin 20% aja. 20%. Nah, oke, dia jadi bulat seperti ini. Kita tambahin border.
Terus kita kasih 2px, itu tebal bordernya. Terus kita kasih solid, terus tambahin warna orange. Ini warnanya bisa nyesuaiin aja. Kalau nggak mau orange nggak apa-apa. Misalkan kita warna biru yang tadi, yang ini nih, yang di Novet, kita copy aja warnanya, kita pastekan di sini. Nah, udah cukup rapi. Kita pengen nambahin eh, warna di sini deh, biar nggak terlalu polos. Sip, kita bakal tambahin juga di sini. Kita card biodatanya, colornya, kita ganti aja warnanya jadi black. Nah, biar warna hitam dia. Sisanya warna abu, itu nggak masalah. Kita buat nggak terlalu hitam. Sip, seperti ini. Kalau udah kita pengen nambahin satu kelas di sini di paragraf. Nah, kita tambahin nih di sini di tentang saya. Kita tambahin jadi dia pakai kelas lagi. Kita kasih aja paragraf penting. Kita save, kita balik dulu ke style CSS, kita panggil lagi paragraf penting. Sip. Kalau udah, kita tambahin background color aja deh. Kita tambahin pakai warna burly wood. Nah, terus kita tambahin color. Kita pakai black. Nggak usah karena udah black sebenarnya. Terus kita pakai padding biar dia mepet nih, biar nggak terlalu mepet ya. Si padding, terus kita kasih 10 pixel. Oke. Cakep. Kita pakai kita pakai font style. Nah, font style ini ada italic. Kita pakai italic ini. Terus kita pakai font family. Kita ubah deh font family-nya, kita pakai Arial. Sip. Nah, seperti ini. Udah jadi. Terus kita ada beberapa tambahan lagi. Ininya udah cukup sama. Nah, terus kita sepertinya H2-nya kurang ya. Kita ubah deh. Ini nih, H2 ini nih. Kita ganti stylenya, card H2, karena di H2 ini ada card ya. Nah ini nih, kita ganti ininya. Nah ini, biar ada bordernya dia. Kita ke style.css, kita panggil H2. Sip. Kita kasih warna dulu, color. Terus kita kasih 333. Terus kasih border bottom. Kita kasih 4 pixel. Terus kita kasih solid. Warnanya kita pakai yang ini nih. Warnanya kita pakai yang F0, F0, F0. Sip. Terus kita kasih margin, biar nggak terlalu mepet ya. Nah ini udah ada nih bawahnya. Kita kasih margin bottom. Margin bottom. Terus kita kasih berapa pixel? 25 deh, biar nggak terlalu mepet. Nah, sip. Kita kasih font size. Misalkan bisa 20 pixel. Nah, oke. Cukup. Kita lanjut. Maka jadinya seperti ini. Nah, untuk keahlian yang dipelajari judul ini. Nah, ini nih keahlian yang dipelajari. Kita ganti aja ke H2. Kita ganti keahlian yang dipelajari. Riwayat pendidikan kita ganti dari H3 jadi H2. Terus hubungin saya kita ganti jadi H2. Sip, jadi seperti ini, lebih rapi. Kita
Kita cek berapa menit nih. Oke, udah setengah jam. Oke, dikit lagi sebenarnya. Kita udah cukup rapi, tapi kita bakal ubah nih. Dia terlalu mepet ya. ULLI-nya. Ini kita jadi tambahin style lagi di sini. Ini misalkan kita komen dulu and cut biar gampang. Oke, kita kasih di sini list section. Kita panggil dulu si UL-nya. Udah gitu kita kasih padding left. Kita kasih 20 pixel. Oke, udah, dia nggak terlalu mepet. Udah gitu kita kasih LI. Kita kasih margin bottom. Kita kasih 10 pixel. Cek. Nah, ini udah nggak terlalu mepet. Sip. Kita lihat ada tinggal table nih. Dia nggak 100%. Kita pengennya dari sini ke sini full ya. Jadi kita panggil lagi si table ya. Ini and list. Sip. Di sini table section. Nah, udah gitu kita panggil karena tag, jadi nggak perlu pakai titik ya. Kita panggil table with. Kalau kalian mau pakai kelas di tablenya, nggak salah. Kita kasih width-nya 100% biar dia full. Nah, udah full, kita kasih margin top. Margin top 15 pixel. Oke, kita pengen hapus saja bordernya. Kita lihat di sini, kita cari table-nya. Nah, ini nih table. Bordernya kita hapus saja. Oke, kita ke CSS lagi. Ingat kalau di table itu pasti ada TH sama TD. Jadi kita bisa panggil dua tag sekaligus di CSS-nya. Terus kita mau panggil border. Kita kasih bordernya di sini aja 2 pixel. Kita ada solid. Terus kita pakai ini warnanya bebas ya. Saya pakai ini. Ini warnanya mau kalian agak gelap juga nggak masalah. Kita coba agak gelap. Kita pakai ini aja. Sip. Oke, seperti ini. Cakep. Kita kasih padding biar nggak terlalu sempit. Dalamnya kita kasih padding. Padding. Nah, kita kasih 12 pixel aja. Ini dikira-kira aja ya. Nah, sip. Udah gede. Tinggal apa? Tinggal ini nih. Hubungin saya. Oke. Ini kita kasih and table section. Oke. Udah rapi. Kita lihat di card-nya. Nah, kita pengen punya satu kelas lagi yang namanya card link. Kita bakal pakai center lagi di sini nih. Jadi kita mending buat satu kelas lagi di sini, card link. Karena ditakutkan ada spesial di sini nih. Jadi beda dengan card-card yang di atasnya. Kita buat satu kelas lagi, card link. Kita hapus saja paragrafnya. Sisa A-nya doang nih. Seperti ini. Sip. Kalau udah, kita ke style lagi. Kita panggil dulu A-nya. Kita pengen jadiin dia bottom. Nih, kan kalau ini masih boring tulisan doang. Jadinya, kita balik di biodata, kita panggil card link-nya dulu. Kita jangan panggil card, takutnya berubah ke elemen-elemen di atasnya, ke kelas yang di atasnya. Kita panggil aja kelas keduanya, card link. Jadi dia bisa menerapin kelas yang card 1, sama dia punya card link tersendiri, atau kelas tersendiri. Gitu.
Kenapa kita pakai dua kelas sekaligus? Ini bisa dipakai dua sampai sebenarnya nggak harus satu atau dua ya. Kalian bisa pakai tiga, empat, lima tergantung pemakaiannya. Bisa semakin kompleks websitenya, semakin banyak kelasnya. Oke, kita panggil di sini link card. Terus kita panggil kelasnya card link. Ingat, elemennya mau dipanggil apa? Si A ini nih, atau navigation linknya. Kita tambahin di sini A. Nah, ada nih dia. Terus kita tambahin di sini background color deh. Kita kasih background color. Background colornya kita kasih warna biru. Nih, biru ini deh. Tuh. Sip. Terserah ya warnanya. Kalian boleh nyesuaiin. Kita kasih color. Kita kasih white. White. Nah, udah seperti ini. Ingat kalau misalkan pengen luas, kita pakai padding. Biar dia di dalamnya lebih lega. Kita kasih padding 12 pixel. Nah, oke, ternyata masih ada underline-nya. Gimana cara ngirainnya? Kita pakai text decoration. Kita kasih none. Nah, hilang. Terus nggak mau terlalu kotak, kita bisa ganti juga di sini. Ingat kalau pengen nggak terlalu ngotak si boxnya, kita tinggal pakai border radius. Kita kasih 10%. Nah, jadi seperti ini. Atau boleh 15 kalau kalian mau. Nah, jadi seperti ini. Nih, linknya. Udah gitu kita kasih margin deh. Margin right 10 pixel. Nah, jadinya seperti ini. Dia lebih rapi, lebih menarik juga. Oke, kita pengen di center aja deh si hubungin saya-nya. Gimana caranya? Ya udah kita tinggal panggil aja kelasnya. Apa yang beda? Nah, ini nih kelas card link-nya. Kalau kita ubah di card-nya, kita kasih text alignment center, yang berubah semua kelasnya juga di atasnya. Nih, makanya kita buat satu kelas lagi. Namanya card link, card link. Kalau ini dia ke elemen A, kalau ini semua elemennya bakal kita text align center. Sip. Tuh, dia jadi center sekarang. Oke, udah gitu kita kasih hover deh. Hover itu kita lihat deh. Kita panggil lagi card link. Ingat kalau kita mau ubah elemennya, yang dipanggil berarti A-nya. Ini nih. Tuh. Kita panggil lagi A, titik 2, hover. Sip. Nah, kita bisa ganti background color-nya. Kita kopas aja yang ini. Nah, boleh menyesuaikan ya. Kalau warna padding itu bisa dimenyesuaikan. Kita pengen lebih gelap warnanya. Kita tarik aja ke bawah. Sip. Kita save. Kita perhatiin kalau kita nge-drag kursor kita ke buttonnya, dia berubah warna. Nah, ini kita bisa pakai di berbagai macam file ya. Jadi ini hanya saya punya satu doang. Kita pengen 3 tombolnya. Kita tambahin di sini misalkan Instagram, ini Facebook, kita cek, nah tuh. Dia lebih rapi. Oke, ada yang kurang sepertinya. Kita kurang footer. Nah, kita di enter aja di sini. Nih, div terakhir kita enter aja. Kita pengen nambahin take footer. Kita footer, terus tambahin kelasnya. Terus kita tambahin footer. Terus tambahin P. Terus kita buat 2025 buat dengan
Sungguh, sungguh. Ini nggak usah di ini ya, emaknya. Save, kita save, kita ke style lagi. Karena kalau kita lihat di sini biasa aja pasti. Nih, kita pengen ada di center kayak si navbarnya. Kita balik lagi, kita ke footer. Karena nama kelasnya footer. Nih, sebenarnya kalau nggak pakai kelas juga nggak masalah ya. Ini bisa langsung aja dipanggil footer. Terus kita tambahin text alignment. Kita buat center dulu. Kita cek, udah center. Terus kita kasih padding 20 pixel. Udah gitu kita kasih background color, kita kasih agak gelap, ini bisa menyesuaikan. Terus kita kasih margin top, terus margin topnya 40 pixel. Sip, oke, udah beres seperti ini. Paddingnya nggak usah gedean deh, kita kasih paddingnya 10 pixel. Nah, kayak gini. Terus kita udah cukup seperti ini sepertinya. Kita boleh ganti-ganti kalau kalian mau. Misalkan nih warna di H2 ini nih, H2 ini kita bisa ganti warnanya. Nah ini nih kita cari aja nih card H2 karena dia ada di card dan elemen H2. Biasanya juga gitu kayak ini card H2. Kita ganti aja warnanya misalkan jadi sama ini wood. Nah, jadi berubah kayak gini. Mungkin itu aja. Kalau misalnya kalian mau nge-kreasiin website kalian sendiri itu nggak masalah. Intinya dibebaskan. Yang penting ada beberapa elemen div card-nya, ada kelasnya, ada kontainernya, dan navbarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.